Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Angdiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, akan memaparkan materi mengenai bab 2 kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Hukum kewarisan berdasarkan KHI. Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 poin A adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris dan ahli waris. Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 huruf B. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya si pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain diisyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga diisyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan. Ahli waris. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf C yang berbunyi, ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri dari yang pertama, ahli waris laki-laki ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami. Kemudian yang kedua, ahli waris perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri. Kemudian yang ketiga, ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini dapat disimpulkan bahwa syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Syarat dan rukun waris. Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam buku 2 yang terdiri dari 23 pasal dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada di dalam fikih klasik tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya, yang pertama, besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Quran, yaitu bagian laki-laki 2 kali dari bagian perempuan. Kemudian yang kedua, adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan. Hal ini terdapat dalam pasal 183 KHI, bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kemudian yang ketiga, pembagian warisan tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja. 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, diantaranya meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara hakiki, hukumi, misalnya dianggap telah meninggal maupun secara takdir. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing. Rukun waris. Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada 3 macam. Yang pertama,
al-muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syarat muwaris ada 3 macam, yaitu mati hakiki, mati hukumi, dan mati takdir. Kemudian rukun yang kedua ada waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara mewaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. Kemudian rukun yang ketiga al-maurud atau al-miras, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Macam-macam ahli waris. Yang pertama zawil furud. Artinya ahli waris zawil furud disebutkan dalam pasal 192 KHI, yang berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain, mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain ayah, ibu, anak, perempuan, janda atau janda. Kemudian ada asobah. Dalam kompilasi hukum Islam, asobah dijelaskan dalam pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan setelah bagian para ahli waris zawil furud diperhitungkan, antara lain yang pertama anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki, yang ketiga ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung. Kemudian yang keenam saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Kemudian ada mawali. Mengenai macam ahli waris ketiga, yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 185 KHI. Yang pertama, ahli waris yang meninggal lebih dulu pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kemudian bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal yang dapat menghalangi waris. Dalam bab 2 tentang ahli waris, pasal 173 huruf A dan B berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewaris. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dalam huruf A diatur tentang terhalangnya seorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris, yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Masalah-masalah dalam pembagian harta waris. Yang pertama, masalah aul. Secara istilah adalah bertambahnya jumlah ashabul furud yang menyebabkan harta waris yang didapatkan para ahli waris berkurang. Hal ini terjadi karena jika jumlah ashabul furud sangat banyak dan ada sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis dibagikan untuk sebagian dari mereka. Apabila hal ini terjadi, maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambah asal masalah sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan untuk seluruh ashabul furud. Dengan demikian, bagian seluruh ahli waris akan dikurangi, namun tidak ada ahli waris yang tidak mendapat bagian. Kemudian ada ro'at.
Ro'at adalah kebalikan dari aul, yaitu mengembalikan sisa dari harta warisan setelah bagian tetap kepada ashabul furud secara proporsional apabila tidak ada ashabah. Kemudian yang ketiga ada mati serentak atau mati beruntun. Kemudian yang keempat, kewarisan kunsta atau musyakil. Orang yang mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, atau sama sekali tidak memiliki kedua-duanya disebut kunsta. Kunsta adalah seseorang yang diragukan apabila ia laki-laki atau perempuan karena ia mempunyai dua jenis kelamin, atau ia tidak mempunyai sama sekali jenis kelamin. Untuk kunsta, menurut pendapat yang paling rajih, hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya. Keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara, sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris atau sampai kunsta itu meninggal hingga bagiannya berpindah pada ahli warisnya. Anak dalam kandungan. Syarat bahwa ahli waris itu berhak menerima warisan yaitu apabila ia hidup pada saat berlangsungnya kematian pewaris, maka bayi dalam kandungan juga berhak mendapat warisan dari kerabat yang meninggal. Janin yang masih dalam kandungan adalah subjek hukum, maka ia berhak menerima warisan sebagai ahli waris yang lain dengan syarat sebagai berikut. Sudah berwujud di dalam rahim dikala pewaris meninggal dunia, kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup, kemudian ada kewarisan. Orang yang hilang atau mafqud. Orang hilang adalah orang yang tidak pernah diketahui lagi kabarnya apabila ia masih hidup atau sudah meninggal. Mengenai harta waris orang yang hilang dibagi menjadi dua. Pertama, orang lain yang mewarisi harta orang yang hilang, dan yang kedua, orang hilang yang mewarisi dari orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.